Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadhana futihat abwaabal jannah wa ghuliqat abwaaban nar wa sufidatis syayatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat maghrib musholah al-islah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat teriring salam pamuja terlimpah curahkan kehadirat junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzma fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu kita lalui bersama, sehingga pada kesempatan pekan ini kita sudah memasuki pekan akhir daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk daripada bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemuliaan dan keagungan bulan sebelum dan sesudahnya. Sehingga dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, Rajaba tathurul badani wa sya'bana tathurul qalbi wa ramadhana tathurul ruhi. Bulan Rajab yang telah kita lewati adalah bulan proses untuk membersihkan badan. Rajaba tathurul badani. Bulan Rajab di dalamnya proses untuk membersihkan badan. Wa sya'bana tathurul qalbi, dan bulan Sya'ban yang sekarang kita lalui bersama adalah bulan proses untuk membersihkan hati. Yang pekan ini kita sudah masuki pekan terakhir daripada bulan Sya'ban. Wa ramadhana tathurur ruhi, dan Ramadan yang akan datang setelah Sya'ban ini adalah bulan proses untuk membersihkan ruh. Maka siapa orang yang sudah berusaha membersihkan badannya di bulan Rajab, maka niscaya akan bersih hatinya di bulan Sya'ban. Dan orang yang sudah berusaha melalui proses membersihkan hati di bulan Sya'ban, niscaya akan bersih ruhnya di bulan Ramadan. Sehingga dengan bertambahnya bersihnya ruhnya, hatinya, badannya seseorang melalui 3 proses tadi, kelak pada saat tibanya bulan Ramadan, dia akan merasa mendapatkan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dia rasakan adalah suatu kebahagiaan dan kegembiraan, merasa senang hatinya ketika datangnya bulan Ramadan. Sehingga hal ini dia akan termasuk bagian pada
Untayan kalimat yang pernah disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira." Siapa orang yang merasa bahagia, siapa orang yang merasa senang, merasa bunga, merasa gembira dengan hadir dan datangnya bulan Ramadan ke hadapannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan haramkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Maka tidak serta-merta kebahagiaan dan merasa senang itu datang kepada hati seseorang. Akan tetapi adanya proses dari 3 bulan sebelumnya. Maka ketika dia sudah dibersihkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses ibadah yang dia kerjakan, dan kemudian dibersihkan hatinya, kemudian dibersihkan ruhnya, maka ketika Ramadan tiba, dia merasa bahagia, merasa mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dipertemukannya dengan Ramadan, bulan yang sangat istimewa dan pahala kebaikan lipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap doa dikabulkan, setiap dosa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan setiap detik napas yang dihembuskan bagian daripada melaksanakan ibadah seperti orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebahagiaan ini akan datang, akan Allah berikan kepada orang yang seperti tadi, yang sudah melalui 3 proses yang ada. Dia bersihkan badannya, dia bersihkan hatinya, kemudian bersihkan ruhnya di bulan Ramadan, bertanda bersihnya ruh di bulan Ramadan, akan merasa bahagia dan merasa mudah, merasa enteng, merasa ringan, merasa gampang, tidak terasa berat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Yang walaupun sebuah tantangan dia hadapi dengan mengosongkan perut di setiap hari sepanjang Ramadan sebanyak 30 hari mungkin, ataupun 29 hari mungkin, dalam hitungan yang dijumlah menjadi 1 bulan. Namun bagi orang tersebut, dia rasakan itu semua sebagai nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jadikan sebagai beban. Sebab ada orang yang ketika datang Ramadan untuk melaksanakan puasa, ada beban baginya, merasa berat luar biasa, seakan-akan leher terasa tercekik, perut terasa terlilit, rasa haus dia rasakan luar biasa, yang seakan ketika dia rasakan haus tersebut, andai saja diguyur dengan air 1 galon pun tidak akan hilang. Begitu tuh, berat luar biasa, tidak mudah Pak. Belum lagi menekan dan mengendalikan hawa nafsu yang ada, beratnya luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Namun bagi orang yang sudah berusaha dengan 3 proses tadi sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kemudahan dan keringanan baginya untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya proses untuk membersihkan hati di bulan Sya'ban ini, yang pertama, bersihkan hati kita dengan memperbanyak zikrullah, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati seorang itu bersih, maka ada sebuah cahaya, ada nur kebaikan dalam hatinya. Ketika nur kebaikan itu sampai kepada hati seseorang, setiap langkah dan setiap detik, setiap waktu, setiap saat, tidak ada yang dia kerjakan kecuali sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada cahaya kebenaran, ada cahaya kebaikan dalam hatinya, sehingga tidak ada langkah, tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas, tidak ada perbuatan, tidak ada ucapan, kecuali semua itu bermuara dalam sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikrullah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya hati orang-orang yang beriman itu tentram, tenang, adem, ayem, aman dan nyaman ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
Maka ingatlah, hanya dengan cara banyak mengingat Allah, niscaya hatimu akan menjadi tenang, jiwamu akan menjadi tentram. Jiwa dan hati yang tentram dan tenang inilah yang nanti di ujung perjalanan akhir pada kehidupannya terpanggil dalam untayan kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jaminan buat orang yang punya ketenangan, jaminan buat orang yang punya ketentraman, jaminan buat orang yang punya kenyamanan dalam hati dan jiwanya. Terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang, hai jiwa-jiwa yang tenang, hai jiwa-jiwa yang tentram, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang memiliki ketenangan di dalamnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Kita ridho, Allah pun ridho kepada kita. Enak kalau begini. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Banyak sebab seorang hamba dengan seorang makhluk dengan Khaliknya, banyak yang bertepuk sebelah tangan. Hambanya mengharapkan keridhaan dari Allah, sementara Allah tidak pernah ridho kepadanya. Kan bahaya. Na'udzubillah min bertepuk sebelah tangan, Pak. Jadi yang namanya bertepuk sebelah tangan itu bukan urusan cinta saja. Urusan ridho dan keberkahan Allah pun sama. Ya. Sementara dia mengharapkan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, namun Allah sama sekali tidak pernah memberikan keberkahan dan keridhaannya. Na'udzubillah min bertepuk sebelah tangan. Namun bagi orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, latihan belajar kita untuk membersihkan hati di penghujung bulan Sya'ban ini adalah biasanya diperintahkannya kita untuk banyak seringkali mengosongkan perut. Apa itu? Puasa. Cuman kita kadang-kadang ketika datang Sya'ban ini kebalik, bukan banyak puasa malah banyak jajan, banyak cucurak di mana-mana. Yang padahal Kanjeng Nabi mencontohkan tidak pernah Rasul melaksanakan banyaknya puasa sunnah sebanyak yang beliau kerjakan di bulan Sya'ban. Di situ ada ajang latihan, Pak. Dengan puasa sunnah itu ada ajang latihan. Jadi ketika sebelum kita nanti masuk kepada yang 1 bulan full, kita latih dulu tuh. Ya, mungkin dilatih dengan Senin Kamisnya, dilatih dengan Ayyamul Baidnya, dilatih dengan puasa sunnah Nabi Daudnya, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ada latihan di situ. Nanti ketika ketemu dihadapkan dengan yang 1 bulan full mesti dikerjakan, tidak kaget lagi tuh perut. Perut kita tidak kaget, usus kita tidak kaget, lambung kita tidak kaget. Sudah terbiasa dengan itu. Nafsu kita tidak kaget, sudah terbiasa. Maka pantas kalau ketika datang Ramadan orang yang tidak pernah ngadain latihan dengan puasa sunnah sebelumnya, ini puasanya hanya pindah waktu makan doang. Ya. Hanya pindah waktu doang. Yang biasanya waktu siang 3 kali sehari, pindah waktu malam 1 malam 3 kali. Tuh. Kayak orang balas dendam, Pak. Teh manis 2 gelas habis diembat. Kolak 2 mangkok ludes, lontong 5 biji dihajar, bala-bala 7 biji diembat juga. Itu ngomong dia belum makan katanya. Ya Allah ya Rabb ya. Cuma pindah waktu doang gitu. Kayak orang balas dendam. Ya, gitu. Kenapa? Karena ya tadi ternyata belum bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Yang biasa siang hari sampai 3 kali dia makan, pindah di waktu malam. Gitu. Rahimakumullah. Yang begitu datang waktu saatnya untuk melaksanakan ibadah, merasa perut kekenyangan malah ngantuk tuh, capek dibuatnya, lemes. Ya kan kenyang. Terlalu kenyang itu bukan malah kuat tenaga, malah lemes, Pak.
Ya, larinya ke mata biasanya. Itu. Rahimakumullah. Itu. Nah ini, jadi ternyata puasa itu bagian daripada proses untuk membersihkan hati. Karena adanya usaha untuk menekan dan mengendalikan hawa nafsu. Rahimakumullah. Yang kedua, kemudian yang ketiga, proses untuk membersihkan hati kita berusaha di penghujung bulan Sya'ban ini, yaitu dengan banyak tilawatil Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sya'ban ini pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku disebut bulan Sya'ban? Ya. Dikasih nama Sya'ban, dan engkau jadikan aku satu bulan yang terhimpit oleh 2 bulan yang agung sebelum dan sesudahnya. Ya, terhimpit Pak Sya'ban ini, ya kan? Terhimpit dengan keagungan Rajab dan terhimpit dengan keagungan Ramadan Sya'ban. Apa kata Allah? Wahai Sya'ban, aku berikan engkau nama menjadi bulan Sya'ban. Artinya bulan yang mempunyai cabang. Apa itu yang bercabang? Bercabangnya amal ibadah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilipat gandakan nih. Jika kita melaksanakan kebaikan di bulan Sya'ban ini, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bercabang kebaikannya. Macam sebuah pohon, jika banyak cabangnya pasti akan banyak rantingnya. Biasanya manakala banyak rantingnya pasti akan banyak rindang daunnya. Manakala banyak dan rindang daunnya akan teduh di bawahnya. Apalagi kalau berbuah, dengan banyaknya cabang, banyaknya ranting, pasti banyak buahnya. Begitu juga dengan bulan Sya'ban. Ketika seorang berbuat amal kebaikan, maka dibuatlah berbagai macam cabang di satu kebaikan tersebut, dengan berbagai macam, dengan bercabangnya pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimakumullah. Ya, maka dijadikan oleh Allah bagian daripada salah satu bulan yang agung yang terhimpit di antara 2 bulan yang agung sebelum dan sesudahnya, itu bulan Sya'ban. Cuman sayang banyak orang yang melupakan akan keagungan dan keistimewaan daripada bulan Sya'ban itu sendiri, karena sudah dihabiskan potensi dan energi dengan peringatan Isra Mi'raj. Selepas itu langsung menyongsong dengan adanya tahrim Ramadan, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang padahal di dalam bulan Sya'ban pun banyak keagungan dan keistimewaan di dalamnya. Rahimakumullah. Maka ketika orang baca Al-Quran, Sya'ban disebut sebagai bulan Quran, maka akan bercabang kebaikan yang membaca Al-Quran tersebut. Boleh jadi yang dalam sebuah keterangan satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, di bulan Sya'ban lebih daripada itu, karena bercabang tadi. Boleh jadi dari satu huruf bisa jadi 30 kebaikan, boleh jadi dari 4 jadi 40 kebaikan, boleh jadi dari 70 kebaikan, boleh jadi menjadi 100 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan pahala kebaikan bagi orang-orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ini taklim, kita duduk di majlis taklim di bulan Sya'ban ini pun akan bercabang nilai kebaikannya, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Rahimakumullah. Nah, maka ketika kita membaca Al-Quran, jadikan sebagai proses membersihkan hati. Tidak cukup dengan itu, ternyata Al-Quran yang kita baca sebagai sebuah dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kali kalimat yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, satu persatu kelak nanti akan datang kepada kita kelak di yaumil kiamah, syafi'an li ashabi, kata Rasul. Dia akan menjelma menjadi seorang menjadi sosok sebuah benteng ataupun sebuah makhluk yang gagah perkasa, menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, dia akan datang nanti kelak di yaumil kiamah menjadi penolong, menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Rahimakumullah. Maka yang walaupun cuma satu ayat,
kita baca daripada Al-Quran itu jauh lebih mulia ya, daripada sekian benda harta yang kita kumpulkan dalam perniagaan yang kita lakukan di hari tersebut. Rahimakumullah. Jadi Al-Quran jadikan sebagai cahaya, sebagai nur dalam hati seseorang yang membacanya, jadikan sebagai pembersih dari setiap dosa yang pernah dilakukannya. Maka insya Allah mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka kata Nabi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah bacaan Qur'anmu dengan suara yang indah. Memperindah bacaan Al-Quran hukumnya sunnah, Pak. Ya. Boleh, bagus, bahkan baik, bahkan sunnah hukumnya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi bacaan Al-Qur'anmu dengan suara yang indah. Suara yang indah di situ mungkin ada cengkok lagamnya, ya, ada variasi qiraatul Qur'annya dan sebagainya. Gitu. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Pancarkan cahaya di tengah-tengah rumahmu dengan cahaya bacaan Al-Qur'an. Coba kalau Al-Quran sering bacakan, kalau rumah sering bacakan Al-Quran, akan terasa sejuk, terasa nyaman, terasa indah. Yang walaupun rumah itu enggak bagus, enggak mewah, tapi rasanya beda, sejuk, nyaman, dan sebagainya. Ada ketenangan dan ketentraman di dalamnya. Karena tidak ada kalimat dan bait bacaan yang paling indah dan paling mulia, paling agung selain daripada Al-Quran sebagai kalamullah. Dibaca di gubuk rayon pinggir kali yang hampir roboh, tetap terasa nikmat Al-Quran. Dibaca, dilantunkan di tengah gedung dan bangunan yang megah, akan terasa indah Al-Quran. Dibaca ketika orang sedang berduka, akan terhibur. Dibaca ketika orang sedang bahagia dan senang, dia tidak akan lupa diri. Al-Quran. Alhamdulillah. Maka jiwa-jiwa orang yang senantiasa keluar lantunan suara Al-Quran dari lisannya, sebagaimana jiwa yang ada sinar dan lampu cahaya di dalamnya, memancarkan cahaya Al-Quran itu yang walaupun tidak ditulis di jidatnya, tidak akan terlihat cahaya Al-Quran dari dirinya. Namun sebaliknya, jiwa dan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, apa kata Nabi? Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal bait. Itu orang kalau enggak pernah baca Quran barang sehuruf pun, enggak pernah pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal bait, bagaikan rumah kosong. Innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal bait. Orang yang enggak pernah baca Al-Quran seperti rumah kosong. Namanya rumah kosong, Pak, biarpun bagus, biarpun mewah, biarpun bertingkat, biarpun besar, ya, biarpun megah, namanya kosong. Apalagi enggak ada lampunya, ya, kan angker. Ya. Rumah kosong, mana ada rumah kosong indah? Enggak ada. Ya. Rumah kosong itu bagus bagaimanapun enggak ada yang indah. Coba aja. Rata-rata kalau rumah kosong kan gak ada lampunya, apa ya? Walaupun ada, nggak pernah dinyalain. Ya. Biarpun dia megah, bertingkat, mewah dan sebagainya, yang namanya kosong pasti nggak ada lampunya. Nah, kondisi gelap, wah, biarpun bertingkat, tetap angker kelihatannya. Kalau sudah angker, ya bayangannya di situ yang ada bedenit, tuyul, jurigen gitu. Jiwa yang tidak pernah dibacakan Al-Quran bagaikan rumah kosong. Bukan sekedar gersang, namun juga angker. Alhamdulillah. Yang berapa itu? Yang ketiga, ya, dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, untuk membersihkan hati kita di penghujung daripada bulan Sya'ban ini, agar mendapatkan cahaya dalam hati kita, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikrullah. Perbanyak zikir kepada Allah. Dengan perbanyak zikir, yang kedua dengan mengosongkan perut,
Yang ketiga dengan membaca Al-Quran. Dan yang keempat, wassalatu billaili wan nasu niyam. Membersihkan hati, membuat sebuah cahaya yang terang dalam hati kita, supaya terang dengan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran adalah berusaha dan belajar untuk melaksanakan ibadah di waktu malam. Wassalatu billaili wan nasu niyam. Melaksanakan sholat di saat waktu orang lain tertidur dalam lelapnya. Orang lain tertidur dengan nyenyak, kita bangun melaksanakan ibadah. Kita bangun melaksanakan sholat. Ini kadang-kadang kita kalah sama tukang wuduk, Pak. Kalau tukang nasi wuduk itu jam 3 udah bangun, udah melek dia. Cuman kadang-kadang meleknya bangunnya bukan sholat, cuma bikin wuduk doang tuh, takut kesiangan. Hadrahimakumullah. Yang padahal alangkah indah dan bagusnya jika sambil ataupun sebelum masak nasi uduk, masak istana dagangan yang bakal dijual di pagi hari, sholat terlebih dahulu tuh, ya kan? Apalagi yang jualan di pasar tuh, ya kan? Dan tukang sayur dan sebagainya. Itu di jam 12 tuh kan udah melek gitu. Di jam 1 sudah melek, ya kan? Itu indah luar biasa. Perniagaannya akan menjadi suatu perniagaan yang barokah, yang mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya menjadi keuntungan yang barokah. Kenapa? Karena sebelum dia berjualan, dia sholat dulu di waktu malam itu. Ya, indah luar biasa. Kita kadang-kadang kalah dengan yang seperti ini. Ya, tidak sebanyak-banyak. Tahajudnya 2 rakaat, tutup dengan witir 3 rakaat. Yang walaupun sedikit itu sebagai ibadah sunnah. Apa kata Allah? Maqaman mahmudah, akan mampu mengangkat derajatmu kepada makom yang mulia, yang tinggi, yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap akan dicatat sebagai orang yang ahli tahajud, yang walaupun setiap malam cuma 2 rakaat. Akan dicatat sebagai ahli witir, yang walaupun tiap malam hanya 3 rakaat, tapi rutin dilaksanakan di setiap malam. Orang yang seperti ini, hatinya akan diberikan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada cahaya dan hatinya, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibersihkan hatinya. Maka lihat yang begini, yang begitu buat dia tidak aneh. Tidak gelap dengan di sana gemerlap dunia, tidak. Tenang saja dia. Itu anteng hidupnya. Tidak nyaman. Tidak banyak tapi cukup. Hidup begitu. Berkah, alhamdulillah. Ketimbang kita dikasih banyak tapi gelisah. No. Kan banyak pakai gitu. Dikasih banyak, tapi justru malah gelisah, hidupnya nggak tenang. Gitu. Dengan dikasih sedikit cukup, tapi anteng, tapi tenang, nyaman, enak, ya kan? Waktunya ibadah, waktunya kerja kita ya kerja, ya kan? Itu. Cuma kadang-kadang kita kan orang banyak, gitu. Orang tidak sedikit yang ngejar rezeki, tapi lupa dengan zat yang maha memberi rizki. Nah itu, kita seringkali lupa ketika kita mengejar harta, tapi kita lupakan zat yang memberi harta. Kita kerja itu, kita kejar gemerlap dunia untuk kebahagiaan dunia, tapi kita lupa dengan zat yang maha memberi kebahagiaan dunia. Seringkali kita lupa dengan ini. Rahimakumullah. Ya. Jadi 4 poin ini bagian daripada proses untuk membersihkan hati. Yang terakhir, yang kelima, proses untuk membersihkan hati supaya ada cahaya kebenaran dan kebaikan dalam hati kita, sebagaimana bulan Sya'ban menjadi sebuah bulan yang agung, bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan diturunkannya perintah untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub ayatnya dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tuh perintah untuk membaca sholawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka dalam hadis lain disebut oleh Nabi wa sya'bana syahri, bahwa Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Maka yang kelima adalah proses untuk membersihkan hati,
perbanyaklah membaca sholawat. Ini paling tidak menjadi tumpuan harapan kita yang paling terakhir. Setelah kita berharap dengan sholat kita misalkan nggak ada yang diterima, kita berharap dengan sodako kita misalkan sia-sia semua karena banyak riaknya ketimbang banyak ikhlasnya. Ya. Kita berharap dengan puasa, ternyata puasa kita cuma pindah tempat makan doang, ya. Pindah waktu makan doang. Banyak ngaconya kita puasa ketimbang benernya. Berharap lagi kita dengan baca Al-Quran, ternyata banyak salahnya ketika kita baca daripada benernya. Tumpuan yang terakhir dari sekian banyak rangkaian ibadah yang kita kerjakan adalah syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan ketika Allah muliakan baginda Rasul, kita harap dengan kemuliaannya sebagai tanda bukti cinta kita kepadanya dengan memperbanyak sholawat. Apa kata Nabi? Inna awlan nasibi yaumal qiyamati aktaruhum sholatan alayya. Orang yang pertama kali yang berhak dan wajib mendapatkan syafaat dariku kelak nanti di yaumul qiyamah, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nah ini harapan mutakhir udah. Kalau dari sekian banyak amal ibadah kita mungkin tidak ada yang masuk dalam kategori bisa meloloskan kita daripada siksanya Allah masuk ke dalam rahmatnya, maka kita punya senjata mutakhir. Apa itu? Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan syafaatnya tiada lain, salah satunya adalah perbanyak sholawat. Apa ada jaminan lewat sholawat ini? Ada. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha biha asyron. Siapa orang sholawat satu kali, Allah balas dengan 10 rahmat. Wa man shalla alayya asyron sallallahu alaiha biha mi'atan. Siapa orang yang bersolawat 10 kali, Allah balas dengan 100 rahmat. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaiha biha alfan. Siapa orang yang bersolawat 100 kali, Allah akan bayar dengan 1000 rahmat kepada orang yang bersolawat tadi. Wa man shalla alayya alfan lam yamut hatta yubasyara bil jannah. Siapa orang yang bersolawat 1000 kali kepada Nabi, lam yamut hatta yubasyara bil jannah, tidak akan diwafatkan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ada kebahagiaan baginya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan. Gitu. Maka tumpuan yang terakhir, senjata mutakhir kita, kalau kita mengandalkan berbagai macam sekian banyak ibadah yang kita kerjakan, mungkin tidak ada yang lolos, gitu kan? Maka paling tidak kita dengan sholawat, seiring dengan kemuliaan dan keagungan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun muliakan kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. 5 proses untuk membersihkan hati. Insyaallah kalau yang 5 ini kita berusaha untuk mengamalkan dan melaksanakannya, kelak nanti datang Ramadan ke depan kita akan mendapatkan sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Lalu kemudian ketika sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan, kita hadirkan hati dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Munculkan suatu sifat dan rasa bahagia, merasa senang dengan datangnya Ramadan bertemu dengan kita. Dengan harapan ketika kita bahagia, merasa senang, merasa semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan tersebut, haramallahu jasadahu ala niran. Dengan harapan diharamkan jasad kita untuk tersengat yang namanya siksa api neraka. Rahimakumullah. Bahkan bulan Ramadan ini, idza jaa ramadhana futihat abwabal jannah. Ketika datang Ramadan, futihat abwabal jannah. Abwab ini kalimat daripada jamak daripada babun. Kalau babun kan pintu, satu pintu. Kalau abwab berarti pintu-pintu, pintunya banyak, macam-macam pintu. Maka digunakan kalimat di sini adalah jamak. Futihat abwabil jannah.
Ketika datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya lebih banyak peluang untuk mengerjakan kebaikan ketimbang melakukan kejahatan. Lebih banyak yang berpotensi untuk kita bisa mendapatkan pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang melakukan dosa. Gitu. Belum ya? Masih berapa menit? 5 menit lagi. Nah, jadi ternyata abwab ini, pintu-pintu surga ini dibuka. Artinya lebih banyak peluang untuk mendapatkan berbagai macam nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti orang yang sedang puasa, dia diam saja, ya. Ketika dia tidak baca Quran, ketika dia tidak berzikir, ketika dia tidak bersolawat, ketika dia tidak bertasbih, maka diamnya dia menahan diri daripada membicarakan aib orang lain, ghibah dan sebagainya. Dia diam. Diamnya itu menjauhkan pada perkara-perkara yang tidak baik tadi, dihitung dan dicatat sebagai orang yang sedang bertasbih, kan begitu. Maka napasnya orang yang berpuasa itu seperti orang yang bertasbih. Apalagi bertasbihnya, itu kan? Nah, ini hebat ini. Maka disitulah disebut dengan abwabul jannah. Di banyak peluang-peluang kebaikan yang kita kerjakan ketimbang kejahatan dan perbuatan dosa. Wa ghulqat abwaban nar, dan ditutupnya, dikuncinya rapat-rapat setiap pintu-pintu neraka. Artinya dipersempit, makin dipersempit, makin dipersulit untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Contoh, dia mau ngomong jelek, misalnya, saya sedang puasa, dijaga. Akhirnya dipersempit tuh. Berbuat sesuatu, melangkah ke tempat yang jelek, saya sedang berpuasa, akhirnya tidak jadi untuk berbuat yang jelek itu, dijaga. Dipersempit oleh Allah peluang untuk masuk neraka, untuk berbuat dosa. Wasufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu katanya, dikunci, dirantai, diikat, ya, dikerangkeng. Nah, cuman nanti kalau ada yang ayun-ayunan di belakang tenda biru, itu setan yang lepas daripada kerangkengnya. Sebab kata Nabi ini, bulan puasa apa dikerangkeng di setan nih, dikunci ada tempat. Cuman kadang-kadang ada tuh yang kakinya kadang-kadang ucang-ucangan tuh, ayunan di belakang tenda biru di siang hari bulan Ramadan. Itu setan yang lepas daripada kerangkengnya. Rahimakumullah. Udah dipersulit masih bisa meloloskan hebat dia mah. Ya Allah ya Rabb. Ya. Rahimakumullah. Ya, cukup ya? Belum? Cukup ya? Nggak asik kalau udah masuk ke sini nih. Ya. Lalu kenapa sampai disebut dalam sebuah hadis tadi saya sebut abwabul jannah, pintu-pintu surga. Memang pintu surga itu banyak Pak. Lebih banyak pintu surga ketimbang pintu neraka. Artinya kita lebih banyak punya peluang untuk ke sana, itu kan ketimbang ke sini. Gitu. Ya, kalau dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh riwayat Imam Bukhari ada 8. Pintu surga itu ada 8, pintu neraka 7. Ini artinya kalaupun kita tidak masuk dengan yang 7 masih ada sisa 1 Pak. Gitu kan? Imbang kan? Kalau neraka 7, misalkan surga 7, terkunci nih untuk kita nih, ada 1 yang terbuka. Karena pintu surga ada 8. Benar nggak? Nah, mesti kita punya harapan. Artinya lebih banyak peluang kita bisa masuk ke surga ketimbang ke neraka. Gitu. Yang walaupun mungkin nanti harus mampir dulu ke sono, gitu kan? Itu sesuai amal perbuatan masing-masing. Gitu ya. Ada 8 ternyata. Yang pertama ada yang disebut dengan babus sholah. Pintu surga itu ada yang namanya babus sholah. Ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang punya amalan sholat. Jangan harap bisa melihat dan melewati daripada babus sholat kalau dia tidak pernah sholat. Gitu. Nah ini, paling tidak kita punya harapan satu di situ kan, ketika kita sholat tuh, babus sholat kita kejar. Babus sholat disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa masuk lewat pintu situ
hanya orang-orang yang punya amalan sholat. Gitu. Makanya sholat itu sebagai pintu keberkahan dunia dan akhirat. Gitu. Pintu keselamatan dunia dan akhirat itu sholat, keberkahan. Maka kan agak nadomnya itu, ada syairnya itu. Kalau sholat sudah ditinggalkan, jangan harap keberkahan akan datang. Asik. Itu kan. Iya, itu Pak. Harta, tahta, pangkat dan jabatan itu semua hanyalah titipan. Nah, jalan tuh. Oh ya tinggal modal. Lah selingkarlah dikit. Iya. Kalau sholat bertinggal itu apa harapan? Yang diharapkan apa coba? Kalau sampai sholat aja ditinggalkan. Wallahu akbar. Sudah tidak ada keberkahan hidup, tidak ada. Ya tadi dia kejar rezeki tapi lupa dengan zat yang maha memberi rezeki. Dia kejar dunia tapi lupa dengan zat yang memiliki dunia. Rahimakumullah. Ada babu sholat. Gadan belum sih? Gadan belum? Yang kedua, babu sholat. Maka kita dengan ini punya harapan tuh. Satu tuh babu sholat. Pintu yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang punya amalan sholat. Yang kedua ada yang disebut dengan babu sodakoh. Babu sodakah. Ini disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang gemar bersedekah. Makanya di sini, maka dilarangnya kita jadi orang pelit di sini. Ada pintunya Pak. Kalau orang dermawan, orang yang rajin sedekah, orang yang bergemar dengan bersedekah, ada pintunya di sana. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dilewati, bahkan ketemu pun tidak bakal kalau orang tidak punya amalan sedekah. Pintu ini hanya diperlihatkan oleh Allah, bisa ditemukan oleh Allah, bisa dilalui oleh orang-orang yang punya amalan sedekah. Maka sedekah luar biasa. Nah makanya ketika kita sedekah itu punya harapan tuh. Kita lewat pintu. Mungkin barangkali lewat babu sholat terkunci buat kita. Kita bisa lewat babu sedekah. Kan gitu? Iya. Biasa. Gak bisa. Biasa itu udah bakal bisa. Itu tetap ngambang. Alhamdulillah, gitu ya. Babu sedekah. Jadi pintu yang bisa dilalui oleh orang-orang yang punya amalan sedekah. Orang yang gemar bersedekah. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan babu jihad. Pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalamnya hanya orang-orang yang punya pahala jihad. Nah, ketika berbicara jihad, kita tidak usah jauh berpikir, oh, saya harus ke Israel nih. Kejauhan. Harus ke Palestina nih, kejauhan. Gitu kan? Ternyata jihad di sekeliling kita dalam hidup dan keluarga kita pun bagian daripada amalan perbuatan jihad. Nih, ketika datangnya waktu sholat, males banget badan kita diajak sholat, males banget kita diajak untuk berjamaah melaksanakan sholat. Kita lawan, kita tumpas, kita perangi rasa malas itu pun bagian daripada jihad. Benar? Jihad. Ada waktunya ngaji, mau ngaji males banget, kita paksakan tuh sampai kita kalahkan, kita pek-pek itu rasa malas ketika kita hendak mau ngaji, sampai kita datang paksakan ke pengajian, hadir di majelis taklim, kita sudah jihad tuh. Mengalahkan rasa malasnya ketika kita hendak berangkat ke pengajian, jihad. Maka pantas kata Nabi, orang yang duduk di majelis taklim seperti orang yang sedang jihad di jalan Allah, hatta tarji'a, sampai mereka balik ke rumahnya masing-masing, disebut orang yang jihad. Gitu. Ini jihad ini kita ini. Cuman kita belum banyak mengalahkan lawan itu. Sebab zamannya segini-gini aja. Ya alhamdulillah masih ada. Itu. Ini Pak Jumat ini jagoan semuanya yang hadir ini. Ya Allah ya Rabb ya. Yang ketiga tuh babu jihad. Bisa dilewati pintu itu hanya orang yang punya pahala jihad fi sabilillah. Artinya jihad fi sabilillah
tidak harus bunuh orang di medan perang, tidak. Lawan hawa nafsu kita dengan malasnya kita ibadah kepada Allah, itu pun jihad yang paling besar. Ya, Allah. Nah, yang keempat adalah ada yang disebut dengan babur royan. Itu. Babur royan ini disediakan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang punya amalan puasa. Tidak akan diperlihatkan, tidak akan dipertemukan, tidak bisa dilintasi oleh orang lain kecuali orang itu punya amalan puasa. Maka besok nih Ramadan tuh bagian pada waktunya kita berjuang untuk mendapatkan bisanya kita bertemu dan masuk lewat pintu royan. Gitu. Itu dengan puasa. Mau itu puasa sunnah, terlebih puasa wajib di bulan Ramadan. Ini yang punya amalan puasa disediakan yang namanya pintu royan, babur royan. Ya. Di salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dirahasiakan. Tidak akan bisa melihat orang yang tidak punya amalan puasa. Tidak akan dipertemukan oleh Allah orang yang tidak punya amalan puasa. Ini khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang melaksanakan puasa. Berempat ya, berarti 4 lagi. Nanti kita bahas pas Ramadan dah. Ya, lanjutin dah Isa masalahnya dia. Ya kan. Ya, insyaallah ya. Berarti 4 lagi itu bisa diulang lagi nanti ke Ramadan mah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Senantiasa Allah ridha kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.